knees and I'm strong, you're where I belong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Nur Aisyah, SPDI. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Ma'arif Batu. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPJ Batch 1 tahun 2023 dengan nomor ujian 2201091200258. Saya akan melakukan ujian kinerja di SMP Ma'arif Batu. Berikut video pelaksanaan pembelajaran yang akan saya praktekkan. Selamat menyaksikan. Hold on. If you're looking for a sign, something to carry you back into the light, love is the answer. Love is the answer. When you're ready, start again. I'll be here waiting, reaching out my hands. Love is the answer. Love is the answer. تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك توكل على الله يهديك النجاح لا ترجو سواه حي على الفلاح توكل على الله يهديك النجاح. Siap, gerak. Setengah lancang kanan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, semuanya semangat ya pada pagi hari ini ya. Semoga pembelajaran kita pada pertemuan kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mahdania. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, setelah kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Silakan berdiri. Tiga, dua. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
lagi. Kalau tadi adalah tentang Asmaul Husna, sekarang Asmaul Husna yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu ada berapa jumlahnya? Siapa yang tahu? Saya. Oh ya, coba yang keras ya. Ada 4. Al-alim artinya maha mengetahui, al-khabir artinya maha memberitahu, al-sami artinya maha mendengar, dan al-basir artinya maha melihat. Iya, betul teman-teman yang lainnya? Betul. Betul. Siapa lagi? Apa tadi yang pertama? Al-alim artinya apa? Maha Mengetahui. Yang kedua, Al-basir al-khabir artinya apa? Maha memberitahu. Yang ketiga, as-sami artinya maha melihat. Yang terakhir apa? Al-basir artinya maha mendengar ya. Jadi semuanya sudah tahu semuanya ya? Sudah ingat? Sudah. Kemudian kita mempelajari tentang artinya Asmaul Husna apa, kemudian nama-nama yang dipelajari ada 4 tadi sudah tahu semuanya. Yang belum, perilaku yang mencerminkan dari sifat Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Nah, apa saja ya perilaku yang mencerminkan dari Asmaul Husna itu? Coba. Yang sini belum jawab ya, coba. Elzaskia, silakan dijawab. belajar dengan tekun, berbicara yang baik, dan menjadi pendengar yang baik. Oke, tepuk tangan semuanya. Sudah paham ya materi yang pertemuan pada minggu lalu, sudah paham ya? Kalau sudah paham kita lanjutkan pada materi kali ini. Karena kemarin kalian juga ibu minta untuk mempelajari materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang apa tadi? Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. ya, sudah ada di buku paket kalian yang sudah diterima ya. Oke. Sebelum itu saya ingin tahu ya, di pikiran kalian Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup itu bagaimana dan seperti apa? Coba saya ingin tahu lewat silakan kalian mengajukan pertanyaan, menulis pertanyaan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, silakan kalian menulis pertanyaan, kemudian jangan lupa dijawab. Nanti akan ibu tunjuk ya siapa yang akan menjawab dan sekaligus mengajukan pertanyaan yang sudah dibuat tadi. Silakan, saya kasih waktu sekitar 2 menit, cukup ya? Cukup. Silakan dikerjakan dulu. Silakan dibuat pertanyaan dan jawabannya. Ya, sudah selesai semua ya pertanyaannya ya. Siap ya? Oke. Kalau seperti itu, Bu Min ingin tahu di pikiran kalian bagaimana itu materi tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Iya, siap-siap ya. Oke. Siapa yang mau mencoba terlebih dahulu? Oke, coba Vera. Yang keras ya, atau boleh berdiri? Coba dijawab. Nanti adalah simbol-simbol yang belajar dalam Al-Quran. Oke. Betul apa salah teman-teman yang lainnya? Betul. Betul. Kalau betul berikan aplaus dulu ya. Oke. Kemudian ada lagi. Coba selanjutnya sebelum saya tunjuk. Coba Friska. Pertanyaannya yang keras ya. Apa coba? Mengapa kita harus mempelajari Al-Quran? Oke, coba dijawab. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Oke, betul ya. Mengapa kita mempelajari Al-Quran? Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Yang terakhir dari sini, coba Maja. Apa yang kamu ketahui tentang Al-Quran? Oke, coba. Al-Quran adalah membawa berbahasa Arab sangat mujizat. Disampaikan secara mutawatir, tertulis dalam membacanya adalah ibadah. Oke ya, betul ya.
Saya review lagi, saya ulangi lagi. Jadi Al-Quran menurut kalian penting apa tidak? Al-Quran dan As-Sunnah bagi kehidupan kita sangat-sangat penting ya. Al-Quran itu sumber hukum umat Islam yang keberapa? Yang pertama. Yang kedua apa tadi? Hadis atau nama lainnya apa? As-Sunnah ya. Ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan kita di materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Coba saya ingin ada yang membacakan. Coba Aurel, silakan dibaca tujuan pembelajaran yang pertama yang jelas ya. Melalui pembelajaran tutor supaya kalian dapat membaca surat An-Nisa ayat 4 dan surat An-Nahl ayat 16 sesuai kaidah ilmu tajwid khususnya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam muhammadah. 2. Peserta didik dapat memahami isi kandungan surat An-Nisa ayat 4 surat 59 dan surat An-Nahl ayat 16 surat 64. 3. Peserta didik dapat menyebutkan definisi Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup. Ya, saya ulangi itu bukan surah keempat ayat 59 ya. Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 64. Gitu ya, balik. Kalau harus diulangi lagi tujuan pembelajarannya. Aurel, nomor 1 apa? Melalui pembelajaran tutor supaya kalian dapat membaca surat An-Nisa surat keempat ayat 59 dan surat An-Nahl surat ke-16 ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid khususnya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam muhammadah. 2. Peserta didik dapat memahami isi kandungan surat An-Nisa surat ke-4 ayat 59 dan surat An-Nahl surat ke-16 ayat 64. 3. Peserta didik dapat menyebutkan definisi Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup itu ada 3 ya. Tadi yaitu apa? Kalian dapat membaca surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat berapa tadi? 64. Kemudian yang kedua, bisa memahami isi kandungan dari 2 surat tadi. Yang ketiga, bisa menyebutkan definisi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Di sini ada ayat dari surat An-Nisa ya. An-Nisa ayat 59 saya contohkan terlebih dahulu, kemudian kalian membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Bareng-bareng semuanya. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jawab bersama. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya silakan dibaca bersama-sama. Wahai orang-orang yang beriman,
Surat apa? An-Nisa ayat 50. Setelah kita mempelajari tentang ayat dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup, kemudian kita mempelajari tentang definisi Al-Quran. Silakan dibaca bersama-sama apa itu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang diyakini oleh mereka sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran bukan hanya dianggap sebagai sekedar teks atau kumpulan ayat, tetapi juga dianggap sebagai pedoman hidup yang memiliki makna mendalam dan petunjuk bagi kehidupan manusia dan ya. Jadi definisi Al-Quran kalau bisa diambil kesimpulan ya, merupakan wahyu Allah ya, atau firman Allah yang di dalamnya berisi apa? Tidak hanya dianggap sebagai teks saja ya, akan tetapi merupakan kumpulan ayat sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Itu adalah definisi Al-Quran dan sangat mulia sekali dan menjadi sumber hukum yang pertama. Lanjut, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, lanjut ya. Oke, definisi hadis. Kalau tadi orang sudah, sekarang hadis ya. Hadis itu merupakan sumber hukum yang keberapa, anak? Yang kedua ya. Kemudian silakan diulangi. Hadis merupakan sumber hukum yang kedua dan dianggap sebagai sumber hukum dan pedoman dalam kehidupan umat Islam. Lanjut. Oke. Sekarang isi kandungan dari surat An-Nisa. Ada beberapa poin ya dari isi kandungan dari surat An-Nisa. Yang pertama apa? Ayat pada surat An-Nisa menjelaskan tentang apa? Perintah untuk kepada Allah. Perintah taat kepada Allah, kemudian Rasul utusan Allah dan pemimpin bagi orang yang beriman. Beriman itu apa artinya? Percaya. Ya, tetap semangat ya. Oke ya. Saya lanjutkan lagi. Intinya yang kedua yaitu apa? Menjelaskan tentang bahwa apa? Kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Ya, ayat tersebut menjelaskan tentang sebagai pedoman atau berpegang pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Yang ketiga yaitu menjelaskan tentang perintah beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang terakhir apa? Menjelaskan tentang orang yang jadi ada berapa isi kandungan dari surat An-Nisa? Ada berapa? Ada? Semangat ya. Ada 4 ya. Yang pertama menjelaskan kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua yaitu kita tetap berpegang teguh pada sumber hukum Islam. Yang pertama dan yang kedua apa? Al-Quran dan hadis. Oke. Yang kedua isi kandungan dari surat An-Nahl ayat 64. Yang pertama akan menjelaskan bahwa Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Yang kedua menjelaskan bahwa Allah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai apa? Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman ya. Jadi ada 2 isi kandungan dari surat An-Nahl. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Nah, kesimpulannya apa? Coba. Yang pertama, Al-Quran dan hadis sebagai, silakan dibaca bersama-sama. Apa kesimpulannya?
yaitu menjelaskan tentang hukum Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Yang ketiga yaitu menyebutkan tentang fungsi hadis. Oke, saya berikan waktu untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Saya berikan waktu sekitar 20 menit dari sekarang. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Kalau sudah selesai, sekarang waktunya kalian untuk perwakilan kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kalian masing-masing ya. Oke, perwakilan dan mempresentasikannya di tempat duduk kalian masing-masing. Oke, coba kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kelompok kami. Memahami isi kandungan surat An-Nisa surat ke-4 ayat ke-59 dan surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-60. Tulis dalam mushaf diriwayatkan secara mutawil dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran berbahasa Arab dan tertulis pada mushaf mulai surat Al-Baqarah sampai An-Nas. Selain definisi ini, kalian dapat mencari informasi mengenai definisi Al-Quran menurut para ulama. Oke, sudah ya? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, sekarang lanjut ke kelompok kedua. Hadis yang gampang, ayat al-taqib disebut juga dengan ayat al-taqib dan ayat al-isbat. Ayat al-taqib adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. 2. Ayat al-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. 3. Ayat al-tafsir adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. 4. Bayan al-nasakh secara bahasa berarti ibtal. Selanjutnya yaitu kalian akan mengikuti games ya yang saya buatkan ya, berupa pertanyaan dan jawabannya sudah saya siapkan semua, di mana nanti perwakilan dari ketua kelompoknya maju mengambil pertanyaan yang sudah saya sediakan. Kemudian nanti ketua kelompoknya meminta untuk anggota kelompoknya mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah didapatkan oleh ketua kelompoknya. Kemudian kalau sudah selesai semuanya, baru kalian nanti menempelkan pada kertas yang sudah saya sediakan di depan ya. Di papan tulisnya ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Seperti itu ya. Jadi nanti gamesnya siapa cepat dan jawabannya yang paling banyak dengan durasi waktu yang sudah ditentukan selama 5 menit. Siapa yang cepat nanti kelompoknya dan yang banyak otomatis dia akan menang. Seperti itu ya. Bisa dipahami semuanya ya? Bisa dipahami. Jawaban dari pertanyaan Ibu sudah menyiapkan jawabannya ya. Di sini kalian nanti mencari jawaban sesuai dengan pertanyaan yang sudah diterima ketua kelompoknya masing-masing. Oke ya. Sekali lagi ya, tadi jawabannya itu nanti kalian mencari di meja yang sudah disediakan. Di sana sudah terdapat jawaban dari pertanyaan nanti yang akan diambil oleh ketua kelompoknya. Silahkan masing-masing perwakilan dari ketua kelompoknya silahkan maju mengambil dari pertanyaan yang sudah saya sediakan. Perwakilan dari ketua kelompoknya silahkan maju untuk mengambil pertanyaan yang sudah saya sediakan. Silahkan. Ayo, silahkan diambil. Oke, coba kelompok 1 dulu. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, silahkan kembali ke kelompoknya. Ya, waktunya dimulai dari sekarang. Silakan di depan semuanya. Ketua kelompok di depan, anggotanya yang oke, yang belum berarti belum ya di sini ya. Oke ya. Sudah semuanya? Sudah ya. Kalau sudah, kita cross check dulu jawabannya masing-masing apakah sudah sesuai atau belum ya. Coba. Oke, siap-siap ya.
تتساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك توكل على الله يهديك النجاح لا ترجو سواه حي على الفلاح توكل على الله يهديك النجاح تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك توكل على Betul ya. Yang ketiga bayan an-nasah. Betul ya. Yang terakhir bayan at-tafkir. Betul apa saya? Betul apa salah? Betul apa salah? Bayan at-tafkir. Ya, ini ya. Yang betul ada 3. Jadi nilainya 75. Yang terakhir kelompok 3 silahkan dibaca pertanyaannya. Apa yang kamu ketahui tentang Asyamsiyah? Oke, Asyamsiyah jawabannya berarti alifnya bertanda alif lam sukun. Al-Qamariyah ini ya. Salah. Kemudian alif wa ghain ha ya jim kaf kemudian wawu kha wa ain kaf ya mim ha. Yang terakhir adalah alhamdu. Ini tertukar ya. Ini di situ apa? Asyamsiyah. Asyamsiyah. Oke. Di sini Oh, al-qamariyah. Al-qamariyah, betul ya. Oke ya. Jadi betul semua contohnya. Betul ya. Jadi dapat 100 untuk kelompok 3. Oke ya. Jadi tadi yang tercepat adalah kelompok 1, kemudian tercepat kedua adalah kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 mendapatkan nilai 75, kelompok 3 mendapatkan nilai 100. Oke, tepuk tangan semuanya. Kita akan duduk kembali. Dari tips yang tadi, bagaimana menurut kalian semuanya? Pembelajaran kita hari ini? Seru. Kemudian apa lagi? Menyenangkan. Kalian sudah bisa memahami materinya? Sudah. Oke ya. Kalau sudah bisa dan menyenangkan, alhamdulillah. Coba sekali lagi. Materi yang sudah kita pelajari tadi apa saja? Kesimpulannya yang pertama, kita mempelajari tentang apa tadi? Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian hadis menjadi sumber hukum Islam yang kedua. Kemudian apa lagi? Apa? Silahkan dibaca. Al-Quran dan hadis memberikan pedoman etika dan adab yang penting dalam interaksi sosial. Oke. Sekali dok. Coba kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama apa? Al-Quran menjadi pedoman hidup umat Islam sebagai sumber hukum keberapa? Kemudian yang kedua apa? Hadis menjadi sumber hukum yang kedua. Yang kedua, kita tadi mempelajari tentang ilmu tajwidnya. Apa saja? Alif lam, Al-Syamsiyah, kemudian Al-Qamariyah. Masing-masing jumlahnya ada berapa hurufnya? 14. Oke ya. Bisa semuanya? Bisa. Alhamdulillah. Oke ya, untuk pertemuan berikutnya jangan lupa mempelajari tentang materi hikmah yang bisa kita ambil hikmah yang bisa kita pelajari dari materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Oke ya. Terima kasih. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat ya. Kita berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri
تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك توكل على الله يهديك النجاح لا ترجو سواه حي على الفلاح توكل على الله يهديك النجاح تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله